Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan dalam Konseling. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulay Firdaus sebagai moderator, dan ada teman saya, Sevia Ristamediani sebagai pemakalah 1, dan ada Alvina Indah Febrianti sebagai pemakalah 2. Baik, di sini saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu karakteristik konselor. Karakteristik konselor efektif yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Karakteristik inilah yang harus dimiliki oleh konselor untuk mencapai keberhasilannya dalam proses konseling. Yang pertama ada kongruens. Seorang konselor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan pada dirinya. Yang kedua ada unconditional positive regard. Seorang harus menerima keadaan klien meskipun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasi dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itulah, konselor harus memberi kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka. Klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila ia berada di situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi kondusif inilah, misalnya pengalaman penerimaan, yaitu pengalaman dipahami, dicintai, dan dihargai tanpa syarat. Yang ketiga ada empati. Empati adalah memahami orang lain dari sudut pandangnya. Selain itu, empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri, tetapi tidak boleh terlalu dalam nilai-nilai klien. B. Karakteristik klien. Karakteristik klien tidaklah menyajikan kepribadian-kepribadian yang wajib ada, selayaknya membicarakan karakteristik konselor. Klien yang menemui seorang konselor tidak harus memiliki persyaratan kepribadian tertentu, sehingga dapat diterima oleh konselor. Aspek-aspek kepribadian klien yang terdiri dari sikap, emosi, motivasi, harapan, kecemasan, dan sebagainya akan terungkap pada saat konseling. Klien akan membuka diri dan kehidupannya perlahan-lahan, dan hal itu akan muncul baik disengaja maupun tidak oleh klien. Akan tetapi, ada klien yang bersikap tertutup dan tidak peduli dengan konselor. Maka tugas konselor memahami karakteristik klien tersebut sehingga dapat mengatasi eksplorasi masalah. Yang pertama, klien sukarela. Klien sukarela adalah klien yang datang kepada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua, klien terpaksa. Klien terpaksa adalah yang datang kepada konselor bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas dorongan teman, keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, klien enggan. Klien enggan adalah klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan karena senang berbincang-bincang dengan konselor. Yang keempat, klien bermusuhan. Klien bermusuhan atau menentang merupakan kelanjutan dari klien terpaksa yang bermasalah dengan cukup serius. Yang kelima, klien krisis. Klien krisis adalah apabila seorang menghadapi musibah seperti kehilangan orang yang dicintai, diperkosa, dan lain-lain yang dihadapkan pada konselor untuk diberi bantuan agar jiwanya stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Yang terakhir adalah hubungan dalam konseling. Hubungan dalam konseling bukan hubungan biasa, melainkan sengaja diciptakan oleh konselor dengan maksud membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Hubungan yang bersifat membantu ini akan berhasil dengan baik manakala klien percaya sepenuhnya pada konselor, bahwa konselor adalah orang yang tepat yang bisa mengatasi masalahnya. Tanpa adanya kepercayaan dari klien terhadap konselor, jangan harap adanya keterbukaan dari klien tentang permasalahannya.
Begitu pentingnya memulai sebuah hubungan yang saling percaya antara konselor dan klien, sehingga banyak ahli mengatakan konseling itu jantungnya bimbingan, dan keterampilan menciptakan hubungan yang baik adalah jantung konseling. Pendapat ini tidak salah, sebab konseling merupakan alat utama dalam bimbingan, bahkan ibarat jantung pada organ tubuh manusia. Demikian juga dengan menciptakan hubungan yang baik, yang termasuk langkah terpenting untuk memulai sebuah proses konseling. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.